Shalom, kita bertemu dalam sesi penguridan Fondasi Kristian dan kita berada di topik kemenangan atas pencobaan dan dosa. Ya, sesi sebelum ini saya telah membawa kalian untuk melihat secara sederhana perbezaan antara dua perkataan, iaitu pencobaan dalam erti kata godaan dan perkataan ujian. Right? The last session we look at the difference between the word temptation and tests or trials. Ya. Dan hari ini saya akan membawa kita melanjutkan sesi kita. Saya mau membawa kita lihat di Yakobus pasal 1. Mari kita bersama-sama lihat firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 13 hingga 15 berbunyi sedemikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, kerana ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi dari ayat ini meneguhkan apa yang kita sudah belajar hari itu, iaitu pencobaan dalam erti kata godaan tidak datang dari Tuhan. Ya, kita sudah baca, ia adalah dilahirkan oleh keinginan diri sendiri yang diseret dan dipikat olehnya. Jadi hari ini saya akan membawa kita lihat beberapa perkara di mana kita boleh tergoda atau kita boleh digoda. Jadi apakah perkara-perkara itu yang kita memberi diri sendiri, keinginan diri sendiri untuk dipikat, untuk ditawan oleh godaan? Yang pertama adalah keinginan mata. Nah, kita mudah tertarik kepada perkara-perkara atau hal-hal yang memikat, yang menawan hati kita. Kita harus berhati-hati tentang bahan bacaan atau bahan tontonan yang kita lakukan. Adakah bahan bacaan atau apa yang kita tonton di YouTube, di Facebook atau di video, adakah hal-hal itu adalah sesuatu yang sehat, membangun dan memuliakan Tuhan? Ingat, selalu ingat, pencobaan dalam erti kata godaan, satu-satunya tujuan adalah untuk membawa hati kita, membawa hidup kita jauh dan jauh dan jauh daripada Tuhan. Sehingga bukan lagi Tuhan yang memimpin hidup kita, tetapi hal-hal yang lain yang menawan hidup kita, bukan Tuhan. Itu namanya pencobaan dan godaan. Apalagi tentang keinginan mata. Mungkin kita lihat ada orang melihat suami orang atau istri orang dan mula membanding-bandingkan pasangan mereka. Itu pun satu godaan. Jadi itu tidak sehat. Kerana kita harus ingat, pasangan yang kita ada itu adalah yang terbaik dan Tuhan yang memberikannya. Jadi mari kita berhati-hati dengan mata kita, karena keinginan mata kita selalunya membawa hati kita tergoda. Apalagi tentang hal keinginan mata, yaitu materialisme. Materialisme ya sesuatu yang kita pentingkan, kejar barang-barang. Contohnya, mungkin anting-anting, barang kemas, handphone,
Apa-apa saja yang kita mau beli lagi, sangat tergoda, terpikat, tertawan dengan barang-barang, sehingga bukan lagi Tuhan yang memimpin kita untuk macam mana nak mengelolakan wang kita, tetapi wang kita sudah diberi untuk menyembah barang-barang. Akibat daripada seperti Yakobus 1 tertulisnya, keinginan diri sendiri, dalam hal ini keinginan mata. Perkara yang kedua tentang bagaimana kita boleh memberi ruang untuk diri kita untuk tergoda oleh kerana keinginan daging sendiri. Nah, kita harus sentiasa peka dan jujur dan terbuka tentang titik kelemahan kita, supaya kita berhati-hati tidak memberi ruang untuk keinginan daging kita memimpin hidup kita. Contohnya, mulut kita. Adakah kita tergoda, suka sangat untuk menggosip? Atau hati kita cepat tergoda untuk iri hati? Atau fikiran kita selalu saja ingin tahu apa yang kita tidak perlu tahu sebenarnya? Ini adalah keinginan daging yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Bukan lagi Tuhan yang kita sembah, tetapi keirian hati kita, mulut kita yang suka menggosip, itu yang kita sembah, yang kita suka, yang tergoda. Apalagi tentang keinginan daging. Contohnya, kita mau, siapa tidak mau ada kecukupan dalam hal keuangan, ya? Tetapi jangan sehingga ini yang memimpin kita, memimpin hidup kita. Tuhan adalah sumber hidup kita. Ada orang mau lebih banyak duit sehingga tergoda. Kawannya beli nombor, menang 1,000, 2,000, dia pun hatinya sudah tergerak, tergoda mau membeli nombor, berjudi. Ini semua adalah keinginan daging. Ingat, godaan satu-satunya sasarannya adalah membawa kita untuk menyembah perkara lain selain daripada Tuhan. Godaan membawa hati kita, hidup kita untuk mengutamakan hal-hal yang lain daripada yang terutama, yaitu Tuhan. Itu adalah taktik iblis. Jadi kita sudah lihat keinginan mata, keinginan daging yang membawa kita terheret, tertawan oleh godaan. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Tuhan adalah sumber hidup kita. Kita harus ingat itu. Jadi jangan sehingga kita tergoda tentang hal-hal seperti yang berkaitan dengan keangkuhan hidup, status kita di tempat kerja, jawatan kita, kedudukan keuangan kita yang selesa, sehingga semua ini adalah security atau perkara yang memberi keamanan dalam hidup kita, dan kita tergoda untuk meneguhkan hal-hal ini dalam hidup kita, sehingga bukan lagi kita menyembah Tuhan, tetapi kita menyembah status kita, jawatan kita, gelaran kita. Ini adalah godaan keangkuhan hidup. Mari kita lewat sesi hari ini, dan kita sudah lihat beberapa keinginan diri sendiri, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Hal-hal ini seperti Yakobus berkata, boleh mengheret kita untuk digoda oleh iblis. Semoga sesi hari ini memberi kita satu kesedaran tentang titik kelemahan kita, di mana kita harus berhati-hati supaya sentiasa
ingat siapa yang kita sembah. Terima kasih dan Tuhan memberkati.